Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Sehat-sehat kabeh yo lur yo, yang masih berjuang mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan hatinya, tak doakan lancar lah pokoknya, amin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Persahabatan itu ibarat kencing di celana lur. Nggak ada orang yang bisa lihat dan hanya kamulah yang bisa merasakan kehangatannya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film superhero Marvel tapi bukan termasuk MCU yang berjudul Daredevil tahun 2003. Wah, dijamin epic banget film satu ini. Daredevil adalah superhero buta dengan kekuatan ekstrasensori yang mana keempat indera lainnya sangat-sangat tajam. Profesinya sebagai pengacara membantunya untuk menegakkan keadilan sampai akhirnya dia menemukan suatu kasus yang berkaitan dengan kasus pembunuhan ayahnya dahulu. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung kita ke request salam dari dulurku Alvin Setiawan ya. Cak, nitip salam kanggo dulur-dulurku kabeh. Kasihan 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 monggo skecaaken. Pada suatu malam di kota New York, Matt Murdock alias Daredevil sedang berada di atas gereja dan terdapat beberapa helikopter juga mobil polisi di bawah. Sempat terlihat potongan-potongan scene sosok tak dikenal, juga darah yang mengalir. Lalu Daredevil pun turun perlahan-lahan dengan talinya dan terjatuh di depan altar gereja karena kondisinya sudah begitu lemah dan dia berusaha merangkak keluar dari gereja. Tak lama kemudian datanglah Pastor Everett yang ingin menolongnya. Namun luka Matt sudah terlalu parah dan ajalnya sudah tidak lama lagi. Konon katanya sebelum meninggoy, seorang manusia akan melihat beragam peristiwa yang terjadi pada hidupnya. Begitu pula dengan Matt yang melihat masa kecilnya jauh sebelum Matt menyebut dirinya sebagai Daredevil. Your whole life you die. Matt dibesarkan di wilayah Hell's Kitchen, Manhattan, negara bagian New York, Amerika. Lingkungan tersebut terkenal akan tingkat kriminalitasnya yang tinggi dan banyak orang-orang menengah ke bawah tinggal di sana. Matt kecil sering dibully oleh teman-temannya, padahal dia adalah anak seorang mantan petinju terkenal yaitu Jack Murdock yang dijuluki Devil karena skill bertarungnya begitu mengerikan layaknya iblis. Namun sekarang rumornya Jack bekerja untuk bos mafia lokal bernama Fallon. Maka dari itu Matt pun dibully karena ayahnya yang pensiun tinju malah membantu seorang kriminal. Akan tetapi Jack mengelak dan meminta anaknya agar tidak menggubris omongan teman-temannya. Karena Matt harus memfokuskan pikirannya belajar di sekolah agar bisa lebih sukses dari Jack. Seperti menjadi dokter, pengacara, atau nyalek anggota DPR. Jack juga mengingatkan bahwa Matt pasti bisa mewujudkan apapun cita-citanya, asalkan dia menghilangkan segala rasa takutnya. I grew up in Hell's Kitchen, and the real estate developers. My father was a boxer. Murdoch was a contender, but that was You said that you worked for Fallon. I was working for Fallon. Promise me. I promised, Dad. You don't hit nothing but books, get me? You'll be a doctor or a lawyer. Suatu hari setelah pulang sekolah, Matt ingin menunjukkan nilai rapot ke ayahnya di tempat kerjanya. Namun salah satu pekerja mengatakan bahwa sudah 1 bulan lamanya Jack resign. Itu artinya ayahnya telah membohongi Matt selama ini. Matt pun kecewa dan membuang rapotnya begitu saja. Lalu ketika OTW pulang, tidak jauh dari sana Matt melihat ayahnya yang sedang menagih hutang ke seorang pria dengan sangat kasar. Dan terbuktilah Jack memang bekerja untuk Fallon. Perasaan Matt pun semakin kacau dan berlari tak tentu arah sampai ke tempat penyortiran limbah radioaktif dan hampir tertabrak sebuah forklift. Lalu yang terjadi?
Untungnya Matt berhasil selamat, namun cipratan limbah radioaktif telah membutakan kedua matanya. Akan tetapi indera pendengaran Matt menjadi sangat tajam dan sempat membuatnya ketakutan, Lur. Meskipun berada di kamar rumah sakit, Matt bisa mendengar suara langkah kaki, mobil-mobil di luar, bahkan suara tetesan air infus, serta suara detak jantungnya sendiri. Selain itu, Matt memiliki kemampuan ekolokasi bagaikan kelelawar, di mana dia bisa mengetahui situasi di sekelilingnya hanya menggunakan pantulan gelombang suara. Perlahan-lahan indera pendengarannya pun meredup dan Matt mulai tenang. Tak lama kemudian Jack datang dan akan memberitai jika Matt telah buta permanen. Namun sebelum ayahnya berbicara, Matt sudah mengetahui bahwa dirinya buta karena telah mendengar obrolan Jack dan dokter dengan sangat jelas dari ruang sebelah. Matt menjelaskan jika ada perubahan yang terjadi pada tubuhnya, tapi Jack tidak menganggap serius omongan anaknya. Dia hanya menangis dan meminta maaf karena insiden ini adalah kesalahannya. Maddie, I talked to the doctor. I'm blind. I'm so sorry. Sejak saat itulah ayah dan anak ini berjanji untuk tidak pernah menyerah. Jack berhenti bekerja dengan Fallon dan kembali ke ring tinju. Sementara Matt mulai belajar huruf Braille dan juga melatih fisiknya. Karena ternyata Matt memiliki kekuatan super yang disebut ekstrasensori. Selain pendengarannya, ketiga indera Matt lainnya yaitu lidah, hidung, dan kulit juga menjadi lebih tajam. Daya sentuhnya yang begitu tajam memberikan Matt kekuatan dan keseimbangan. Dia juga bisa merasakan sekelilingnya dan mengetahui suatu bahaya yang akan mendekat. Tanpa rasa takut, Matt terus berlatih akrobat serta bela diri, dan wilayah Hell's Kitchen bagaikan tempat bermainnya. Sesekali Matt juga menolong orang lain, seperti membantu almarhum Pak D. Stanley yang nyebrang jalan. My remaining 4 senses, superhuman sharpness, sense of touch, gave me strength and balance. We were 2 fighters on the comeback trail. Tidak ada yang mengetahui kemampuannya selain Matt sendiri. Lalu pada suatu siang, ketiga teman sekolahnya kembali membuli Matt. Yang jelas mereka hanyalah butiran rinso bagi Matt, ya kan, Lur? Saking jagonya, Jack sudah menumbangkan banyak petinju dan julukannya sebagai The Devil semakin terasa mengerikan. Jack terus memenangkan pertandingan demi pertandingan sampai akhirnya tiba-tiba Jack ditemui oleh mantan bosnya yaitu Fallon yang memaksanya untuk kalah di hari itu demi keuntungan pribadinya dan agar anaknya Matt tetap baik-baik saja. Jack, you never stop. Now it's your turn to take a fall. Jack, it's been a while. I don't work for you no more, Fallon. I'm sure you'll do the right thing. Maddie. Saat pertandingan dimulai, seperti biasa Jack selalu lebih unggul. Namun agar dia dan Matt tidak diganggu lagi, Jack pun mengikuti perintah Fallon dan sengaja mencupukan dirinya. Akan tetapi ketika dia terjatuh dan wasit mulai menghitung mundur, Jack mendengar anaknya yang mengingatkan janji mereka berdua untuk pantang menyerah. Lalu, yang terjadi? Setelah pertarungan berakhir, Matt menunggu ayahnya di depan gedung arena. Lalu tiba-tiba Matt mendengar suara ayahnya yang dihajar oleh orang suruhan Fallon. Naasnya ayah kandung Matt alias Jack the Devil menghembuskan nafas terakhirnya. Karena tidak ada seorang pun yang peduli dengan kematian sang ayah. Sejak saat itulah Matt berjanji akan membantu orang-orang yang kesulitan dan juga menegakkan keadilan. Can't see you dead. No one cared much about the washed-up prize for me. I would help those that I would seek justice.
Singkat cerita, ketika dewasa, Matt sudah menjadi anggota DPR. Enggak dong, bukan dong, main slot dong nanti dong. Menjadi pengacara yang cukup kondang, sesuai keinginan mendiang ayahnya. Pagi itu Matt terbangun dari kapsul isolasinya, berisi air yang mengandung garam Epsom. Selama di dalam kapsul, Matt bisa benar-benar mengistirahatkan keempat inderanya yang super sensitif, karena selain pintunya kedap suara, garam Epsom juga membuat Matt mengambang seperti di laut mati. Ketika siap-siap bekerja, Matt pun menyalakan musik keras-keras agar tidak terganggu dengan suara-suara dari luar. Ini untung aja si Mamat ini tinggalnya nggak di komplek ya kan lur. Jelas nanti langsung diamuk sama paguyuban emak-emak. Hari itu di persidangan, sambil ditemani oleh sohib sekaligus asistennya, yaitu Happy Hogan-nya Iron Man yang di sini bernama Foggy lur. Matt bisa mengetahui alibi palsu terdakwa, yaitu Quesada, dari detak jantungnya yang tidak beraturan atas tuduhan penganiayaan dan pemerkosaan. Tapi sayang Matt tidak memiliki bukti yang cukup kuat, dan akhirnya Quesada pun dinyatakan tidak bersalah. Matt sempat memberi peringatan bahwa cepat atau lambat, Quesada pasti akan menyesal. Aware that perjury is a crime. I hope justice is found here where justice finds you. Sebubarnya sidang, Foggy pun mempertanyakan mengapa orang seperti Quesada bisa membayar pengacara mahal untuk membantunya. Matt yakin jika yang membayarnya adalah Kingpin, seseorang yang masih belum diketahui identitasnya. Dan rumornya dialah yang mengontrol semua aksi kriminalitas di wilayah Hell's Kitchen. Karena merasa mumet, Foggy pun mengajak kobam-kobam malam itu. Namun Matt menolak karena ada yang harus dia kerjakan. Apalagi kalau bukan menumpas kejahatan di bawah alter egonya, yaitu Daredevil. Malam itu juga Matt mendatangi klub tempat Quesada nongki-nongki dan menghantamnya dengan senjata khasnya yang mirip nunchaku, namun dengan banyak fitur menarik. Anak buah Quesada pun langsung menyerbu Matt, dan dengan mudahnya Matt menghajar mereka semua, juga menghindari setiap peluru yang ditembakkan. Justice. Para pengunjung pun kocar-kacir keluar dari klub, dan semua preman kroco berhasil dikalahkan oleh Matt. Sementara Quesada yang kabur ke kereta bawah tanah dikejar oleh Matt dengan santainya. Matt pun mengetok besi dengan senjatanya. Gelombang suara pun meluas, dan dengan mudah Matt mengetahui di manakah persembunyian Quesada. Gak pakai lama, Matt langsung mencekiknya dengan tali besi dari tongkatnya. Namun karena kereta melintas dan mengganggu pendengaran Matt, Quesada yang mendapat kesempatan pun akan menembaknya. Tapi jelas itu sebuah kesalahan lur. Suara pistol di dekat telinganya membuat Matt kembali fokus dan langsung mensleding Quesada hingga terjatuh ke rel. Sampai akhirnya ketika polisi sudah memenuhi TKP, reporter New York Post bernama Ben Urich datang untuk mencari informasi tentang keterlibatan Daredevil dalam tewasnya Quesada. Karena memang Ben sudah biasa menggali rumor-rumor seperti Daredevil yang masih belum diyakini keberadaannya. Detektif Nick yang bertugas di sana pun mengusir Ben karena tidak pernah ada bukti jelas tentang Daredevil, termasuk di TKP tersebut lur. Namun Ben langsung melemparkan rokoknya ke lantai, yang mana bensin menyambar hingga membentuk simbol DD atau Daredevil untuk membuktikan bahwa Daredevil benar-benar ada dan dia sengaja memberi petunjuk tersebut. Sesampainya di rumah sekaligus markas rahasianya yang hanya bisa dimasuki dengan kode rahasia. Sambil beres-beres, Matt mendengarkan pesan suara dari pacarnya yang memutuskan hubungan mereka
karena Matt berkali-kali pergi begitu saja ketika sedang kencan dan juga sering tidak ada kabar. Tapi Matt tidak menggubris pesan itu. Dia pun lanjut mandi dan terlihat banyak bekas luka di punggungnya akibat pertarungan untuk menegakkan keadilan seorang diri. Lalu Matt pun minum obat penghilang rasa sakit dan tidur di kapsul isolasinya. Tapi sebelum itu Matt sempat mendengar suara tembakan, juga teriakan seorang wanita dan sisa-sisa nafas terakhirnya. Ketika sedang di warkop, Foggy membahas aksi pro bono mereka selama ini, yaitu memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma ke orang yang membutuhkan. Maka dari itu Foggy menyarankan agar mereka memperbanyak kasus-kasus biasa untuk dapat cuan. Namun Matt langsung menolak karena setelah ayahnya meninggal, Matt berjanji untuk memprioritaskan menolong orang-orang yang kesulitan, juga menegakkan keadilan. Lalu tiba-tiba Matt mencium aroma wangi minyak nyong-nyong dan suara langkah wanita yang akan masuk ke dalam warkop. Sebut saja dia Painem, Lur. Meskipun tidak bisa melihatnya, tapi dengan ekstrasensorinya Matt bisa mengetahui kecantikannya dan langsung jatuh hati. Matt pun mengajaknya berkenalan dan sudah menyebutkan namanya duluan. Namun Painem langsung pergi meninggalkan kafe karena enggan berkenalan dengan Matt. Front door, now. I didn't get your name. I didn't give it. Karena sangat-sangat tertarik dengannya, Matt pun nekat mengejarnya yang belum begitu jauh dari kafe. Painem pun merasa terganggu karena Matt telah menguntitnya. Dan ketika dia akan pergi, Matt yang masih penasaran pun langsung memegang tangannya. Karena merasa curiga Painem berusaha menyerang. Dan of course Matt bisa menghindarinya, ya kan? Painem pun mulai kepo apakah Matt benar-benar buta. Dan akhirnya duel pun terjadi, Lur. Wait a second. Take it easy. My name's Electronachios. Ternyata Painem juga ahli bela diri dan bisa mengungguli Matt, yang akhirnya dia menyebutkan namanya, yaitu Elektra Nachios. Tak lama kemudian datanglah para bodyguard yang menjemput Elektra, dan Matt merasa familiar dengan nama belakangnya Nachios, yang ternyata ayahnya adalah seorang bos dari salah satu perusahaan besar di Hell's Kitchen. Sebelum masuk ke mobil, Elektra mengatakan jika dia akan menemui Matt kembali. Oh, Nacho. As in Nicholas Nacho. Yes, Dad. I'll find you. Sementara itu di kantor pusat perusahaan terbesar di Hell's Kitchen, yaitu Fisk Corp, CEO-nya yang bernama Wilson Fisk tiba-tiba membunuh kedua bodyguard barunya karena iseng di depan asisten pribadinya, yaitu Wesley. Setelah itu dia meeting bersama ayah Elektra, yaitu Nicholas Nachios, yang ingin mengundurkan diri dari proyekan mereka berdua dan menjual aset bisnisnya. Dikarenakan berita tuduhan kriminalitas yang dilakukan oleh Kingpin sudah menyebar dan Nicholas tidak mau kena imbasnya. Mendengar itu, Wilson pun hanya tersenyum dan menanyakan kabar putrinya Elektra. Lalu setelah meeting berakhir, Wilson langsung menyuruh Wesley untuk mencari berkas-berkas terkait Nicholas, juga menghubungi pembunuh bayaran mematikan, yaitu Bullseye, yang tembakan atau lemparannya tidak pernah meleset sekalipun, Lur. They're writing about the Kingpin. Now I want you to buy me out. How's your daughter? The press want a kingpin. Get me Bullseye. Setelah mendapatkan pesan dari Wesley atas perintah Wilson, Bullseye pun langsung OTW ke New York. Tapi berandalan satu ini, alah, sok keren banget gayanya, Lur. Jalannya aja nggak bisa biasa kayak belet ee. Dalam perjalanan ke New York, Bullseye yang begitu dingin dan bengis membunuh seorang bapak-bapak dan mbah-mbah menggunakan klip serta kacang hanya karena mereka mengganggunya. Well, the Irish piece of trash. I said
Pagi itu Matt dan Foggy akan menemui kliennya yang bernama Jackson, seorang mantan penipu yang diduga membunuh seorang mbak-mbak malam yaitu Lisa, sosok wanita yang suara teriakannya terdengar Matt di malam sebelumnya. Ketika diringkus, Jackson sedang memegang senjata api dan dalam keadaan mabuk. Namun Jackson mengaku tidak mengingat apa-apa tentang kejadian di malam itu. Setelah menanyakan Jackson apakah dia benar-benar melakukan pembunuhan tersebut atau tidak, Matt pun langsung yakin jika kliennya itu tidak berbohong dari suara detak jantung Jackson yang tetap stabil ketika menjawabnya. Thank you, sir. Matt dan Foggy pun langsung OTW mencari petunjuk di TKP yang terdapat bunga-bunga di depan rumah tepat di mana jasad Lisa terkapar. Dengan santainya Matt bisa membobol rumah tersebut hanya dengan sangkutan pulpen milik Foggy. Di dalam sana Foggy menemukan berbagai macam wig dan manekin, sementara Matt yang menyentuh benda-benda di sana bisa mendapat gambaran jika Lisa dibunuh di ruangan itu dengan pistol lalu ditarik keluar rumah oleh pelakunya agar terlihat seperti perampokan biasa. Di lain sisi terdapat bekas huruf tak kasat mata yang masih membekas di meja dan Matt bisa mengetahui jika Lisa sempat menulis suatu pesan yaitu huruf MOM juga angka 6 dan 8 lur. Got here and dragged out to look like a random robbery. M-O-M-6-8. Hey, I Gunpowder. Now, can we please go before we need attorneys too? Di persidangan Jackson, Matt mendengar pernyataan dari seorang saksi yang kita sebut saja Pak Ijo, seorang polisi yang berada tidak jauh dari TKP ketika insiden penembakan terjadi. Tepat setelah mendapat laporan dari warga yang mendengar suara tembakan, Pak Ijo pun langsung mendekat ke lokasi dan melihat Lisa yang sudah tergeletak tak bernyawa di tangga rumahnya. Sedangkan Jackson dalam keadaan pingsan di gang dekat sana dengan memegang pistol dan terdapat dompet Lisa di dalam sakunya. Anehnya Matt yang menggunakan ekstrasensori mendengar detak jantung Pak Ijo yang stabil. Itu artinya dia tidak berbohong. Namun Matt masih yakin bahwa Jackson tidak bersalah dan pasti ada seseorang yang membuat pernyataan palsu juga mengatur Pak Ijo. Sementara itu Foggy baru menyadari bahwa Ben Urich si jurnalis hadir di persidangan tersebut. On the scene, dead on the steps of her apartment. Doing here. It's the reporter from the Post. Passed out in the alley. Telling the truth. Somebody has to be lying. Malam harinya Matt ditemui oleh Elektra dan Matt langsung membawanya ke rooftop tempat biasa dia latihan juga merenung. Matt pun menanyakan kalung yang Elektra pakai dan ternyata itu diberikan oleh mendiang ibunya tepat sebelum beliau dibunuh ketika Elektra masih berusia 5 tahun. Tak lama kemudian hujan pun turun dan Matt benar-benar bisa melihat sosok Elektra karena gelombang suara yang menyebar dari setiap tetesan air. It's me. Right before she died. Tiba-tiba Matt mendengar seseorang sedang dikeroyok dan sempat menyebutkan nama Kingpin. Dengan terpaksa Matt pun pamit pergi tanpa menjelaskan apa-apa kepada Elektra dan langsung menghajar preman tersebut dengan kostum Daredevil-nya. Orang itu pun sempat kabur ke rumahnya dan Daredevil segera menyerangnya hingga pingsan. Namun Matt merasa bersalah karena dia melukai mas-mas preman itu tepat di depan anaknya. Situasi tersebut mengingatkan Matt ketika dulu dia masih kecil karena ayahnya Jack pernah bekerja sebagai preman dari bos mafia dan seakan-akan kali ini dirinya adalah seseorang yang jahat. Hold on the kingpin, huh? To the kingpin now. I'm not the bad guy, kid. Esok malamnya Matt yang masih galau terpaksa mendatangi undangan acara pesta di Hotel Grand bersama Foggy karena menurut sohibnya di sana pasti banyak orang-orang kaya sultan yang mungkin saja butuh jasa pengacara dan berani membayar mahal. Karena selama ini Matt hanya mendapat bayaran seikhlasnya dari klien-klien pro bononya. Di samping itu Elektra bisa jadi ada di sana karena gedung tersebut adalah milik keluarganya. Sesampainya di lokasi, mereka pun bertemu dengan Ben yang memberikan kartu namanya dan sengaja menyenggol tongkat Matt hingga jatuh, lalu mengambilnya lagi agar bisa melihat tongkat tersebut dengan jelas.
Nah, ini kayaknya si Ben ini sudah mulai mencurigai Matt adalah Daredevil ya kan, Lur? Mereka juga sempat mengobrol sejenak dengan Wilson, namun dengan beraninya Matt mengatakan bahwa dia tidak akan bisa membantu Wilson di pengadilan karena Matt hanya akan membantu orang yang tidak bersalah saja. Wilson pun hanya menganggap Matt bercanda dan dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bersalah. Setelah ajudannya Wesley memberikan kartu nama Wilson dan mereka pergi dari sana, Matt dan Foggy pun terkesima ketika Elektra baru memasuki ruangan pesta. Sorry. What color? I wouldn't know. We can't. We only handle clients who are innocent. Give him a card, Wesley. I'm always on the lookout for new blood. I'm really sorry. You could see me tonight. Me too. Ketika Matt dan Elektra sedang menikmati pesta, Wilson pun berbisik kepada Nicholas jika sejarah pasti akan terulang kembali, yaitu istrinya yang mati terbunuh tepat di depan mata anaknya. Lalu Wilson pun menaruh setangkai bunga mawar di saku Nicholas dan pergi begitu saja. Nicholas tahu bahwa Wilson pasti akan mencelakainya karena telah keluar dari proyekan mereka. Nicholas pun segera keluar pesta bersama ajudannya karena bisa jadi akan ada bom atau sesuatu yang akan membunuhnya. Dan Nicholas tidak mau Elektra juga ikut terluka. Akan tetapi karena merasa khawatir, Elektra pun tetap memaksa ikut dengan ayahnya. History has a way of repeating. It's just saying goodbye. Let's go back to the party. Dignity. Stop or else we'll take you home. Tell me where you're going. Matt yang tahu Elektra dan camernya sedang dalam bahaya, langsung pesan Gojek pulang ke rumah memakai kostum Daredevil lalu naik gedung untuk mengawasi mobil Nicholas dan Elektra. Dan ternyata mas-mas kebanyakan gaya Bullseye telah diperintah oleh Wilson untuk membunuh mereka berdua. Lelelelele pakai acara berdiri-diri di motor, tak dungakno tipe awakmu kapok. Meskipun terkena tendangan telak, Bullseye berhasil mengambil senjata Daredevil dan melemparnya tepat ke arah Nicholas. Matt pun akan menangkap senjata tersebut, namun sayangnya motor Bullseye meledak dan itu mengacaukan pendengaran Matt. Lalu, yang terjadi? Mamam, jelas Daredevil akan dianggap sebagai tersangka pembunuhan karena senjatanya lah yang menusuk Nicholas. Apalagi kalau Mbak Elektra sampai tahu Matt adalah Daredevil ya kan. Selain itu Ben juga terkejut begitu mengetahui Daredevil terlibat dalam insiden tersebut. Di kantornya, Wilson sangat puas dengan kinerja Bullseye. Selain membunuh Nicholas, dia juga bisa memfitnah Daredevil, yang juga akan menjadi target dari Wilson selanjutnya. Karena Daredevil tidak kenal takut, maka Bullseye pun berencana untuk membunuh Elektra dahulu, agar Daredevil semakin dianggap bersekongkol dengan Bullseye untuk menghancurkan keluarga Nachios. Di lain sisi, Bullseye begitu geram dan ingin balas dendam karena Daredevil bisa menghindari shuriken-nya. Lalu Bullseye pun request kostum dan perlengkapan lainnya kepada Wilson untuk melawan Daredevil. All my expectation of in the process. How do you kill a man? All my best. Made me. This is mine. Is there anything else? Cost you. Di sidang Jackson selanjutnya, Foggy yang sendirian keteteran karena Matt pergi ke pemakaman Nicholas dan berhalangan hadir di pengadilan. Saat di pemakaman, Elektra ingin membalas dendam atas kematian ayahnya, tapi Matt mengingatkan jika balas dendam takkan menghilangkan rasa sedih. Elektra pun diajak tinggal bersamanya karena sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. Namun Elektra hanya terdiam dan meninggalkan Matt begitu saja. Revenge. Which won't make the pain go away. I know. Stay with me. Saat akan pulang, Ben memaksa ingin berbicara dengan Matt karena dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kasus Jackson. Ben menduga Pak Polisi Pak Ijo telah memberikan kesaksian palsu karena sudah disogok uang yang begitu banyak. Sebab Pak Ijo bisa membeli mobil mewah seharga gaji polisi selama 3 tahun.
Itu artinya untuk pertama kalinya ekstrasensori Matt keliru saat mendengarkan pernyataan Paijo waktu itu. Runs a Mercedes dealership to a Robert McKenzie. You testify to that? First Amendment and all that, plus the 3 years cop salary. Guy ain't telling the truth. Malam itu juga Matt langsung mencegat Paijo yang baru saja keluar dari klub malam. Setelah memborgol Paijo di setir mobil mewahnya, Matt pun sengaja menabrak-nabrakan mobil tersebut dan memaksanya jujur tentang kasus Jackson. Lalu saat Matt merobek baju Paijo, terdapat luka operasi di dadanya karena ternyata Paijo memakai alat pacu jantung permanen yang ditanamkan ke jantungnya. Pantas detak jantungnya stabil ya kan saat memberikan kesaksian palsu, lur. Matt mengatakan bahwa semua pernyataan Paijo untuk kasus Jackson adalah kebohongan. Lalu Paijo mengaku bahwa ada ribuan polisi lain yang bisa dibayar seperti dirinya. Dan yang mengatur segala sesuatunya di seluruh kota adalah Kingpin, sosok yang tidak hanya membunuh korbannya saja, tapi juga seluruh keluarga dan orang-orang tercintanya. When'd you get the pacemaker? So what? Kingpin doesn't just kill you, he kills your whole family. The Kingpin. He runs the whole goddamn. Lied in court. Take me down, there's 100 more just like me to take. Di kantornya, Mbak Sekretaris Foggy melihat catatan MOM86 dari TKP kasus Jackson. Mbak Sekretaris ini pun mencoba membalik catatan tersebut dan terbaca 89 WOW. Lalu setelah dicek oleh Foggy, ternyata angka 89 cocok dengan tanggal terjadinya insiden pembunuhan, yaitu 9 Agustus, lur. Dan WOW ternyata adalah singkatan dari nama ajudan Wilson, yaitu Wesley Owen Wells. Maybe you're looking at it wrong. Wesley Owen. Sementara itu Ben menemui kenalan petugas forensiknya yang biasa dibayar untuk memberikan informasi rahasia terkait kasus-kasus yang terjadi. Betapa terkejutnya Ben melihat senjata Daredevil yang ternyata bisa berubah menjadi tongkat orang buta, persis seperti yang digunakan oleh Matt Murdock. Setelah itu dia pun ditelepon oleh Foggy yang mengabarkan fakta terbaru tentang ajudan Wilson yaitu Wesley yang terlibat dalam kasus pembunuhan Lisa. Di waktu yang sama, Elektra sedang bersiap membalas dendam kepada Daredevil atas kematian ayahnya. Sementara itu, Matt sedang memakai kostum Daredevilnya dan akan memburu Bullseye. About Lisa Tazio. Ketika Daredevil sedang melacak Bullseye dengan ekstrasensorinya, tiba-tiba dia diserang oleh Elektra. Daredevil pun mengaku tidak bersalah dan Bullseye lah yang membunuh ayahnya Nicholas. Namun Elektra tidak menggubrisnya dan terus melawan sampai akhirnya. Kill your father! It was a hitman named Bullseye! Daredevil tidak membalas serangan Elektra dan akhirnya dia tertusuk tepat di dada kirinya. Akan tetapi Elektra pun terkejoet setelah membuka topengnya yang ternyata Daredevil adalah Matt. Elektra pun sangat merasa bersalah. Lalu Matt mengatakan jika dia hanya ingin menyelamatkan Elektra dan ayahnya dari serangan Bullseye. Tak lama kemudian Bullseye pun datang dan menantang Elektra untuk berduel. Elektra pun memakaikan topeng Matt kembali dan berjanji akan menemuinya lagi. I'll find you. Sayangnya kondisi Matt sudah sangat lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan Elektra meskipun sempat beberapa kali melukai Bullseye, tetap saja Bullseye masih lebih unggul darinya dan My magic.
Scene pun kembali seperti di awal film, lur. Matt yang terluka parah jatuh di depan altar dan ditolong oleh Pastor Everett. Tepat setelah itu Bullseye pun datang. Matt menyuruh Everett untuk kabur dan segera menghubungi polisi. Lalu dengan sisa-sisa kekuatannya, mau nggak mau Matt harus menghadapi Bullseye. Bullseye berusaha mengacaukan ekstrasensori Matt dengan memukulkan besi cerobong piano, sementara kepolisian sudah memenuhi area sekitar gereja dan akan segera masuk. Dengan mengetahui kelemahannya, Bullseye pun bisa menumbangkan Daredevil dengan mudah. Bullseye pun mengatakan, ternyata benar ya apa yang dikatakan oleh Wilson, kamu memang susah dikalahkan, katanya, lur. Mendengar itu, Matt pun yakin jika Bullseye diperintah oleh Kingpin, itu artinya identitas asli Kingpin adalah Wilson Fisk. Bullseye juga menjelaskan bahwa Kingpin selalu meninggalkan bunga mawar setelah membunuh korbannya. Lalu Matt pun teringat saat dia masih kecil, bahwa Matt juga menemukan bunga tersebut ketika ayahnya Jack dibunuh. Jadi sudah jelas, lur, Wilson Fisk alias Kingpin bukan hanya seorang bos pengatur dunia kriminal di Hell's Kitchen, tapi juga pembunuh dari Elektra dan ayahnya Jack Murdock. Whole Red Rose thing? What's that show? I was right about you. You wouldn't go easy. Fisk is the Kingpin. He's mine. Ketika Bullseye akan menghujamkan serangan terakhirnya, Matt yang begitu geram pun menahannya sekuat tenaga. Karena Matt tahu ada sniper yang siap menembak dari gedung seberang dan langsung mengarahkan kedua tangan Bullseye agar terkena pelurunya. Dan di kantornya, Wilson pun yakin jika Daredevil pasti akan segera menemuinya. Dia menyuruh Wesley pergi serta memerintahkan seluruh penjaga di sana agar meninggalkan posnya karena Wilson akan menghadapinya sendirian. Sementara itu di TKP gereja, Ben menceritakan kepada detektif Nick tentang identitas Kingpin sebenarnya, yaitu Wilson Fisk, yang telah menyuruh ajudannya Wesley untuk membunuh Lisa karena suatu alasan dan menyeting Jackson yang tidak tahu apa-apa sebagai pelakunya. Gak pakai lama, Nick pun langsung menemui Wesley dan menanyakan keterlibatannya pada kasus Jackson. Bullseye faith. Correct. Then he'll be coming here. Leads to Wilson Fisk, the Kingpin, and I can prove it. I'd like to talk to you about the murder of Lisa Taz. I want my lawyer. Sementara itu Daredevil sudah sampai di kantor Wilson. Wilson pun melepas jasnya, memperlihatkan kutang juga bulu ketiak semrawutnya dan akan menghadapi Daredevil sebagai Kingpin. Setelah bertahun-tahun lamanya, Matt Murdock akhirnya akan melawan pembunuh ayahnya. Daredevil. Kingpin. Kingpin jauh lebih kuat daripada Daredevil. Selain kekuatan ototnya, Daredevil juga datang dalam keadaan terluka. Setelah itu Kingpin membuka topeng Daredevil dan tertawa mengetahui identitas aslinya adalah Matt Murdock, sang pengacara buta dari Hell's Kitchen. Dan Kingpin juga teringat bahwa dia pernah membunuh ayah Matt. Dengan santainya Kingpin mengatakan alasan Jack dan Elektra dibunuh adalah semata-mata karena urusan bisnis. Saat itu Kingpin masih bekerja dengan Fallon yang menyuruhnya membunuh Jack karena tidak mau mengalah di pertandingan dan membuat Fallon rugi besar. Sedangkan Elektra adalah putri dari Nicholas yang mundur dari proyek bisnisnya dengan perusahaan milik Kingpin. Solid business. Ketika Kingpin berbicara, Matt mendengarkan suara aliran air di ruangan tersebut. Dia pun langsung menghancurkannya. Air menyemprot ke seluruh ruangan dan Matt bisa melihat sekelilingnya dengan lebih jelas. Sampai akhirnya alih-alih membunuh Kingpin untuk membalaskan dendam orang-orang tercintanya, Matt pun memilih untuk menyerahkannya ke polisi.
Karena Matt tidak mau menjadi penjahat juga pembunuh seperti Kingpin. Tak lama kemudian terdengar suara sirine polisi di luar. Lalu Matt mengatakan bahwa identitas Wilson Fisk sebagai Kingpin sudah terkuak dan polisi akan memenjarakannya. Namun jika nantinya Kingpin sudah bebas, Matt tidak akan takut menghadapinya lagi sebagai Daredevil demi keadilan. Where I tell them who you are. All the guys at Rikers all about how you All over again. Don't worry about that. and I'll be waiting. For you, Dad. Beberapa hari setelahnya, Wilson Fisk dan Wesley terbukti bersalah dan masuk penjara. Bullseye juga masih hidup dan dirawat dalam penjagaan ketat. Sedangkan Jackson sangat berterima kasih kepada Foggy karena akhirnya dia benar-benar bebas dari tuduhan. Lalu di Warkop, Foggy pun sempat membahas keterangan dari polisi tentang Kingpin yang katanya ditangkap oleh Daredevil. Namun Matt mengatakan tidak ada saksi mata dan tidak ada bukti yang benar-benar jelas tentang keberadaan Daredevil. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita, yang mana itu membuat Matt teringat dengan Elektra, dan dia hanya bisa terdiam. Matt yang galau pun pergi keluar cari angin, dan dia sempat dihampiri oleh Ben, yang mengatakan jika dia sudah mengetahui identitas asli Daredevil yaitu Matt, dan akan menulis artikelnya di koran. Matt pun meminta Ben tidak menulis artikel itu, karena hidupnya sebagai Daredevil bisa-bisa akan tamat. Namun Ben tidak menggubrisnya. It hits all of us. Poor, health, sick. Appreciate everything. If you ever need anything, man, you come down to 117. hear that? There were no eyewitnesses. It's in black and white. How can you be a skeptic? Let me get some air. It's about Daredevil. I'm finished. For you, kid. Beberapa hari setelahnya, Matt menemukan kalung milik Elektra yang tergantung di rooftop tempat Matt biasa latihan. Terdapat huruf Braille di kalung tersebut, yang mana artinya kemungkinan besar Elektra masih hidup, lur. Di lain sisi, untungnya Ben mengurungkan niatnya untuk mengungkap identitas asli Daredevil, karena identitas seorang pahlawan akan lebih baik tetap dirahasiakan. Dengan ini, Matt Murdock, seorang pengacara buta asal Hell's Kitchen, akan terus menghancurkan semua tindak kejahatan sebagai Daredevil demi menegakkan keadilan. Rail. That this is a city born of heroes. Get him, Matt. I prowl the rooftop forever in darkness. Buyar, gimana? Keren kan film superhero satu ini, lur? Yang udah lihat series Netflix-nya, wah lebih mantep lah pokoknya, ya kan? Akan ada lanjutan series Daredevil yang pemerannya masih sama, yaitu Cak Charlie Cox, lur. Tapi masih 2025 rilisnya, lama banget ya. Mau film superhero apa lagi? Monggo komen-komen di bawah, atau film-film lain silakan komen-komen ya, lur ya. Assalamualaikum.